Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Putranto dengan NPM 19510119 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 7, mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Yulistia Devi, SEMSAK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22, yaitu tentang apa itu PPh pasal 22, pengertiannya dan cara perhitungannya. Langsung saja, yang pertama, mengenali apa itu pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 atau pajak penghasilan 22 dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor RI nomor 92/PMAK titik 03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 253/PMAK.03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang bergerak yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Zulkarnain, NPM 19510424, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Saudara Faisal. Pemungutan atau pemotongan PPh pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut pajak atas objek pajak penghasilan pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA yang berfungsi sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran KPA atau yang biasa disebut pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberikan delegasi oleh penguasa pengguna anggaran KPA atas dengan pembayaran atas pembeli dan barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN di mana seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui pernyataan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk keperluan industri maupun ekspor. 7. Industri atau bahan usaha yang lain melakukan pembelian atas komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari bahan usaha atau orang perorangan yang memegang izin usaha pertambangan. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang saya akan sampaikan mengenai wajib pajak badan perusahaan swasta yang wajib memungut pasal 22 saat penjualan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.
Kemudian karena sangat bervariasi objek pemungutan dan bahkan tarifnya ketentuan pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan pasal lainnya seperti contohnya pasal 21 ataupun pasal 23. Pada umumnya pasal 22 dikenakan terhadap pedagang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Beberapa kelompok badan yang berhak mengenakan pajak. Yang pertama yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Agen pemegang merek atau APM dan importir kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir. Kemudian yang kelima, pedagang atau pengumpul berupa badan ataupun orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan penjual tersebut pada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90, pemerintah menambahkan pemungutan pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didol Rizky, pensiun 1040155. Di sini saya akan menyampaikan tarif hingga pasal 22 atas impor yang menggunakan angka pengenal impor arti 2,5% kali nilai impor dan non arti sama dengan 7,5% kali nilai impor yang tidak dikuasai 7,5% kali harga jual lelang. Contoh pada tanggal 1 Januari 2016 PT ABC mengimpor barang yang dari Jerman dengan harga faktor 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang tertentu yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 16 PMK 01/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sama dengan 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memilih AP dan jika tidak memiliki AP, dan diketahui bahwa biaya asuransi ini itu 5% kali 10 100.000 yaitu harganya yaitu 5.000 dan biaya angkutnya yaitu 10% kali 100.000 US dollar sama dengan 10.000 dan chipnya yaitu 115.000 kali 10.000 sama yaitu nilainya yaitu 1,150 juta dan biaya masuknya yaitu 1,150 juta sama dengan nilainya yaitu 230 juta dan biaya masuk tambahannya itu ada 10% kali 1,150 juta yaitu sama dengan 115 juta dan nilai impornya adalah 1,495 juta. Dan jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API 2,5% nilai impor dan 2,5% kali 1,495 juta sama dengan 37.375.000. PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API 7,5% kali nilai impor 7,5% kali 1,495 juta dan sama dengan yaitu 112 dan 112 juta 100. Dan yang kedua itu pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB Bendahara Pemerintahan BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% kali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
Dan contohnya yaitu PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Oktober 2015. PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Itu yang pertama adalah nilai kontrak termasuk PPN 11 juta, yang kedua DPP 100 atau 110 kali 11 juta itu 10 juta. PPN dipungut 10% dari DPP 1 juta. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% kali 10 juta itu 150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5%. Harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Ridho Firdaus dengan NPM 1951040156, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B, Fakultas PEBI. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ridho Alrizki, yakni yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang, pengumpulan ditetapkan 0,25% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas importir kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dengan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10 miliar. Selanjutnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 50 meter persegi. Selanjutnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Selanjutnya, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, Jeep, sport, utility, passive, multi purpose, vehicle atau MPV. Selanjutnya, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PNBM. Yang 8, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Pengecualian pungutan PPh pasal 22. Daftar pengecualian terhadap pungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum atau VDAM, benda-benda pos dan telepon. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Rifki Aminullah dengan NPM 1951040157. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ridho Firdaus, yaitu pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara.
Materi selanjutnya adalah kewajiban membuat bukti pemungut. PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetorkan PPh yang dipungut dengan kode pajak 41122900 ke Bank Persepsi, kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPPT tahun. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyaluran dikenakan atas PPh bersifat final, artinya wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPPT tahun yang dilaporkan bukti potong. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK-03/2015, pemerintah melambarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak. Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, karena itu pasal PPh 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 ini bervariasi tergantung dari objek pajak, yaitu bersekitaran antara 0,25% sampai dengan 1,5%. Baik, cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.